Ruang antara langit dan bumi berubah gelap saat aura spiritual alami melonjak keluar dari dalam tanah. Kabut samar mulai berkumpul dari segala arah menuju tempat ini. Semua orang terpaku pada perubahan yang tiba-tiba terjadi. Tempat ini adalah tempat peristirahatan Shizun, kehati-hatian sangatlah penting. Kekuatan mereka hanya cukup untuk menjelajahi Bukit Naga Putih. Jika bertemu ahli Shizun yang asli, mereka akan tampak jauh lebih lemah dari seekor semut. Meskipun tidak ada lagi ahli Shizun di sini, peninggalan Shizun saja sudah cukup untuk mengubah situasi menjadi mencekam. Mu Chen dan teman-temannya pun waspada saat mereka menatap kecekungan hitam. Pilar-pilar hitam raksasa mulai memancarkan cahaya, sedikit demi sedikit. Seiring cahaya yang semakin kuat, mereka nyaris tidak bisa melihat pola di permukaan pilar hitam. Pola cahaya itu tampak hidup dan bergetar. Shoo! Saat pola itu meronta-ronta, intensitas cahaya tiba-tiba meledak. Sinar berlari keluar dari cekungan, dan menyelimuti cekungan dengan lapisan cahaya yang tebal. Gemuruh! Itu terdengar seperti guntur. Energi spiritual alami melonjak dan bergegas menuju pusat cekungan dengan sangat cepat. Ekspresi semua orang berubah suram, meskipun tidak satupun dari mereka yang terburu-buru untuk masuk. Karena mereka tahu bahwa itu hanya akan menghancurkan dirinya sampai mati yang disebabkan oleh lonjakan energi spiritual. Su Xuan memalingkan wajahnya mengarah ke cekungan dan mengerutkan kening. Cekungan hitam sudah tertutup. Di depan, cahayanya perlahan menyebar, hingga menjadi perisai cahaya yang kokoh berdiameter beberapa ribu kaki dan menghalangi pandangan mereka. Mu Chen mengerutkan kening karena energi spiritual yang menakutkan berdesir dari perisai cahaya. Ini pasti ditinggalkan oleh penguasa naga putih untuk terus memantau dari tempat dia gugur. Kuo Xiong tersenyum pahit. Harta roh Shizun ini benar-benar tidak sederhana. Mereka sudah mengalami begitu banyak kesulitan untuk mencapai tempat ini. Mereka juga tidak membayangkan bahwa perisai cahaya ini menjadi hambatan lain untuk mereka. Mari kita pelajari situasinya dulu, kata Mu Chen. Su Xuan dan yang lainnya mengangguk setuju. Saat ini, yang terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengamati perubahan. Bagaimana mereka bisa mencapai harta roh Shizun dengan adanya perisai cahaya ini? Banyak pasang mata saling bertukar pandang dan area itu menjadi sunyi sesaat. Tiba-tiba, teriakan lantang menggema dari seorang pria setengah baya kurus di tengah kerumunan. Hai semuanya! Mari kita bersatu untuk menghancurkan perisai cahaya ini. Meskipun ini mungkin milik Shizun penguasa naga putih, perisai ini sudah berusia ratusan tahun. Ditambah lagi, tidak ada yang mengendalikannya. Dengan menggabungkan kekuatan kita, bukan tidak mungkin bagi kita untuk menghancurkannya. Pengumumannya menarik beberapa anggukan dan gumaman persetujuan dari yang lain. Lagi pula, perisai cahaya itu tidak akan hilang dengan sendirinya. Bagus, kita akan bertindak bersama. Banyak tokoh bergegas ke langit, menciptakan gelombang energi spiritual yang megah. Sulinger dengan semangat bertanya, apakah kita akan membantu juga? Mu Chen tak berdaya menggelengkan kepalanya. Su Xuan juga memelototi Sulinger dan berkata, jangan terburu-buru. Perisai cahaya ini diciptakan oleh Shizun penguasa naga putih untuk melindungi harta yang dia tinggalkan. Menghancurkannya secara bersamaan hanyalah mimpi. Orang-orang itu tidak tahu seberapa kuat ahli Shizun yang sejati. Sulinger cemberut pada kata-kata Su Xuan. Dia mengerti bahwa dia seharusnya tidak gegabah dalam situasi seperti ini. Mu Chen mengarahkan pandangan mereka ke arah lain, di mana Bai Xuan dan pasukannya mengamati sekeliling dengan tatapan dingin. Lihatlah orang-orang dari kota naga putih itu. Mereka hanya menunggu untuk menonton pertunjukan yang menarik. Hati-hatilah terhadap mereka. Jika mereka benar-benar berasal dari istana naga iblis, maka mereka mungkin sudah menyiapkan sesuatu. Su Xuan berkata dengan tatapan tajam, ketika dia masih hidup, Shizun penguasa naga putih juga berasal dari istana naga iblis. Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, dia mengkhianati mereka. Istana naga iblis mengalami kerugian besar saat mengejarnya. Itulah kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh Akademi Beichang kita, sehingga bisa melenyapkan mereka dalam sekali gerakan. Saat Mu Chen dan yang lainnya berbincang, puluhan ahli telah selesai mengumpulkan energi spiritual mereka menjadi satu. Detik berikutnya, mereka menembakkannya dengan teriakan yang mengguncang bumi.
Serangan mereka memenuhi seluruh cekungan hitam dengan udara yang kacau. Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah cekungan. Bahkan ahli level Tong Tian pun akan berusaha menghindari bombardir dari puluhan orang ini. Ia bertanya-tanya apakah perisai cahaya penguasa naga putih mampu menahan serangan dahsyat seperti itu. Gemuruh. Sinar cahaya mulai berkumpul di tengah perisai cahaya, sebelum perlahan-lahan mengambil bentuk kabur dari sosok manusia. Cahaya perlahan-lahan redup ketika sosok itu muncul. Seorang pemuda tampan, berjubah putih dan ramping dengan rambut panjang. Namun, tidak ada hitam di matanya yang seputih susu. Sosok berjubah putih itu diam-diam duduk di atas perisai cahayanya. Beberapa garis cahaya menyimpang di sekelilingnya, seperti naga putih yang meraung. Munculnya sosok berjubah putih ini memicu pergerakan energi spiritual alami yang tak terlukiskan. Kekuatannya begitu megah, bahkan langit dan bumi seakan bergetar di bawah tekanannya. Energi spiritual alam berputar di sekelilingnya, seakan tunduk pada perintahnya. Nges. Sepasang mata putih tanpa pupil menatap rentetan energi spiritual yang menghujaninya tanpa ekspresi. Lalu, dengan gerakan santai, dia melambaikan telapak tangannya, bagaikan menghembuskan napas pelan untuk menghentikan semua kekacauan. Zep! 100 kaki di hadapannya, energi spiritual yang mengamuk membeku dalam sekejap. Detik berikutnya, ruang di sekitarnya pun turut membeku, terperangkap dalam cengkeraman kekuatan yang tak tertahankan. Ses! Semua orang langsung menarik napas dingin. Sosok berjubah putih itu dengan santai menjentikan jarinya, dan seketika energi spiritual yang sunyi terhenti. Di depan mata semua orang, energi itu berbalik arah dan melesat kembali ke orang-orang yang telah menyerangnya. Hah! Awan darah mewarnai langit saat setengah dari 10.000 ahli batuk darah dan tergeletak di tanah. Separuh lainnya pucat pasi dan mundur tanpa disuruh, ketakutan terpancar di mata mereka. Itu! Seseorang berteriak dengan suara serak, jarinya gemetar menunjuk ke sosok berjubah putih yang duduk di depan perisai cahaya. Ketakutan yang tak tertahankan terpancar dari matanya saat dia tergagap. Itu! Zizun Naga Putih! Seolah waktu berhenti, seluruh langit terdiam hanya untuk mendengar nama yang menggetarkan itu. Wajah yang tak terhitung jumlahnya memucat pasi, diliputi rasa takut yang mendalam. Penyesalan atas tindakan terburu-buru mereka menggerogoti hati mereka. Itu Zizun Naga Putih. Sulinger berbisik dengan takjub, matanya terpaku pada sosok yang penuh misteri itu. Benar, itu adalah Zizun Naga Putih. Tapi, aku khawatir itu hanya proyeksi energi spiritualnya yang tersisa, kata Sushuan dengan menghela nafas. Meskipun hanya proyeksi energi spiritual, kekuatannya masih begitu luar biasa. Ahli Zizun memanglah sosok yang menakutkan, lanjutnya dengan nada kagum. Mu Chen pun mengangguk pelan. Inilah kekuatan seorang ahli tingkat Zizun. Kekuatan yang pantas untuk memerintah wilayah di benua ini. Di sekitar cekungan hitam, banyak orang tergeletak tak berdaya, lumpuh oleh rasa takut yang tak tertahankan. Mereka tahu bahwa sosok ini bukanlah Zizun Naga Putih yang asli, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka akan dengan mudah dibunuh olehnya. Saat rasa takut menyelimuti semua orang, tawa mengejek yang rendah terdengar. Haha, itu hanya proyeksi energi spiritual yang akan segera menghilang. Zizun Naga Putih? Sungguh mengesankan. Dalam keadaan linglung, semua orang mengarahkan pandangan mereka ke sumber tawa, Adipati Kota Naga Putih, Bai Xuan. Dia perlahan berjalan maju, mengamati sosok itu dengan tatapan dingin. Apakah dia gila? Ekspresi kebingungan terukir di wajah semua orang. Dia benar-benar berani memprovokasi Zizun Naga Putih? Sosok berjubah putih mengarahkan matanya ke arah Bai Xuan dan semua orang merasakan energi spiritual alam bergolak keras sebagai tanggapan. Suaranya berdering di udara. Istana Naga Iblis benar-benar telah mengirim seseorang? Zizun Naga Putih, karena kau telah mengkhianati Istana Naga Iblis, maka aku tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepadamu. Sungguh disayangkan bahwa seorang ahli Zizun harus gugur di sini. Sungguh tak berguna. Bai Xuan tersenyum dingin. Kembalikan harta yang kau curi dari istana. Tindakanmu saat itu menyebabkan Istana Naga Iblis kita kalah dari Akademi Beichang dan kehilangan posisi sebagai tuan. Sosok berjubah putih itu melirik Bai Xuan dengan santai.
Dari posturnya, jelas terlihat bahwa dia tidak menyukai argumen itu, namun, sebagai proyeksi energi spiritual yang ditinggalkan oleh penguasa, dia masih memiliki sisa-sisa kebanggaan dan kekuatan aslinya. HMPH. Sudut bibir Baishuan terangkat menjadi senyum miring saat melihat ekspresi permusuhan Si Zun Naga Putih. Sepertinya kamu tidak terlalu tertarik padaku. Baiklah, izinkan aku untuk mengundang seseorang yang akan membuatmu lebih berminat untuk berbicara. Baishuan mengepalkan jarinya, dan cahaya hitam mulai menyebar dari pusat telapak tangannya. Cahaya itu berkumpul hingga menjadi mutiara hitam seukuran mata naga, memancarkan energi spiritual yang mengerikan. Baishuan tertawa kecil saat dia menghancurkan mutiara hitam itu. Tiup cerat ledakan. Saat Baishuan menghancurkan mutiara hitam, pilar hitam raksasa melayang ke udara. Tekanan yang tak terlukiskan menyelimuti mereka semua. Sosok berkabut gelap muncul dari dalam pilar hitam dan berjalan keluar. Semuanya bergetar di bawah kakinya. Dia melontarkan senyum dingin saat dia berbicara kepada sosok berjubah putih dengan suara yang menggema di seluruh ruang antara langit dan bumi. Haha. Naga Putih, sudah beberapa ratus tahun sejak kita terakhir bertemu. Aku percaya kamu sudah sehat sejak saat itu. Mu Chen, Su Xuan, dan yang lainnya ternganga melihat sosok cahaya gelap itu. Sosok itu ternyata juga seorang Si Zun. Saat sosok cahaya hitam muncul, aura spiritual alam di sekitarnya meraung dan berubah menjadi liar. Tekanan yang ditimbulkannya begitu berat sehingga langit pun bergetar. Semua orang merasakan kulit mereka seperti terkelupas, mereka tidak lagi dapat mengakses aura spiritual alam di tempat itu. Seolah-olah aura spiritual alam telah diambil alih oleh sosok hitam ini. Itu klon Si Zun. Banyak ahli yang ketakutan dan putus asa, kaki mereka lemas seperti jeli saat mereka melihat sosok hitam itu. Kemunculan tiba-tiba makhluk ini, yang setara dengan naga putih, telah merenggut ketenangan mereka. Emosi mereka yang terkejut telah mengalahkan rasionalitas mereka. Tak satu pun dari mereka yang pernah membayangkan bahwa Baishuan mampu memanggil cloning Si Zun. Bukankah itu berarti ada Si Zun yang mendukung kota naga putih? Mungkinkah itu benar? Jika kota naga putih memiliki kekuatan seperti itu, mengapa mereka bersembunyi di bukit naga putih yang kecil? Kejutan menyelimuti fraksi pedang langit dan sekte jalan bumi. Ini juga merupakan berita baru bagi mereka. Posisi kota naga putih sebagai salah satu dari 3 kekuatan utama di bukit ini ternyata tidak seperti yang mereka bayangkan. Bukankah sosok Si Zun Naga Putih menyebutkan istana naga iblis sebelumnya? Mungkinkah dia berbicara tentang kekuatan kuat yang hanya selangkah lagi dari menjadi tuan benua Beichang beberapa ratus tahun yang lalu? Istana naga iblis itu? Kota naga putih, apakah bidak catur yang dibuat oleh istana naga iblis? Emosi mereka bergulung seperti gelombang pasang di hati mereka, wajah mereka pucat pasi karena terkejut. Begitu berita ini tersebar, benua Beichang akan mengalami pergolakan besar. Baishuan tidak peduli dengan tatapan kaget yang diarahkan padanya. Dia hanya mengangkat kepalanya ke arah sosok hitam dengan rasa hormat di matanya. Selama dia menyelesaikan tugas ini, dia akan dapat kembali ke istana naga iblis. Terungkapnya identitasnya tidak lagi penting. Itu cloning Si Zun. Dengan ekspresi terkejut, mata Su Xuan yang menawan terpaku ke langit. Tak terduga Baishuan benar-benar memiliki kartu truf seperti itu. Tampaknya mereka bertekad untuk mendapatkan harta roh naga putih. Mu Chen, Li Qing, dan yang lainnya pun mengangguk dengan rasa kaget. Kartu truf Baishuan memang terlalu kuat. Namun, untungnya bagi mereka, Baishuan hanya menggunakannya untuk melawan citra energi spiritual yang ditinggalkan oleh penguasa naga putih. Naga hitam. Mata putih Si Zun Naga Putih menatap roh hitam, riak akhirnya muncul di wajahnya. Tak kusangka kau benar-benar berani muncul. Kau tak takut pada orang-orang dari Akademi Beichang? Sosok yang disebut naga hitam tersenyum tipis saat melihat Si Zun Naga Putih. Haha, ini hanya cloning. Aku ragu mereka akan dapat mendeteksinya. Naga Putih, kau telah menyembunyikan harta karun istanaku selama ini. Sudah waktunya kau mengembalikannya. Setelah bertahun-tahun kau masih khawatir tentang itu. Si Zun Naga Putih menghela nafas ringan. Penguasa Si Zun Naga Hitam menunduk, suaranya perlahan terdengar, Naga Putih, kita dulunya adalah teman baik. Kau sudah ditipu oleh kebencian, kata Si Zun Naga Putih sambil menghela nafas.
Siapa yang peduli tentang metode balas dendam? Zizun naga hitam tersenyum dan menghela nafas dalam penyesalan. Aku tidak pernah berpikir bahwa kau akan menolak ajakanku, bahkan setelah kematianmu. Lupakan. Hari ini, aku akan menyingkirkan sisa-sisa jiwamu. Kata-katanya mendarat dengan vitalitas yang tak terbantahkan. Kemudian, dia maju selangkah. Bumi bergetar ketika energi spiritual yang tak terbatas melonjak dan berkumpul di belakangnya. Roar, 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 mengaum. Di dalam lautan energi spiritual muncullah naga yang mengaum. Seekor naga raksasa berbalut sisik hitam dingin menyerbu keluar. Tubuhnya yang besar ramping dan kuat, dengan kekuatan untuk menghancurkan langit dan memusnahkan bumi. Sosok Zizun naga hitam bergetar ketika dia berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menjadi satu dengan naga hitam kolosal. Sebagai satu kesatuan, mereka menyerbu ke arah Zizun naga putih di perisai cahaya. Jeblar ledakan. Itu seperti tornado yang menakutkan yang telah merobek langit dan bumi. Bahkan tanah mulai menunjukkan retakan. Wah! Zizun naga putih menghela nafas sekali lagi, energi spiritualnya yang tak terbatas berdesir. Tubuhnya bergetar dan mulai bersinar dengan cahaya putih yang cemerlang. Seekor naga putih raksasa muncul, sama besarnya dengan naga hitam lawannya. Energi spiritual yang menakutkan menyapu seluruh langit dan bumi, menggetarkan jiwa semua orang yang hadir. Roar, 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 mengaum. Deru naga menggema di langit saat naga hitam dan putih saling menyerang dengan ganas. Guntur menggelegar saat langit dan bumi bergetar seolah-olah dipukul oleh angin kencang. Mu Chen dan yang lainnya menyaksikan pertarungan menakutkan di langit dengan rasa kagum dan ngeri. Bahkan dari jarak yang jauh, dampak energi spiritual masih membuat mereka sedikit gemetar. Mereka sadar bahwa naga hitam dan putih itu hanyalah gumpalan dari dua ahli tingkat Zizun. Jika mereka bertarung dengan wujud aslinya, seluruh langit mungkin akan hancur. Perisai cahayanya sedikit melemah, Su Xuan tiba-tiba berkata. Mu Chen dan yang lainnya segera melihat ke atas dan melihat bahwa saat pertempuran di langit semakin intensif, perisai cahaya yang awalnya kuat yang menutupi cekungan hitam mulai beriak. Cahaya yang tadinya cemerlang pun sedikit meredup. Zizun naga putih telah mati. Kekuatannya terbatas. Selanjutnya, dia bertarung dengan klon Zizun naga hitam, jadi dia pasti menghabiskan banyak energi. Itu sebabnya perisai cahaya melemah dengan cepat, Mu Chen menjelaskan. Su Xuan juga mengangguk. Mungkin tidak lama sebelum perisai cahaya menjadi cukup lemah untuk kita lewati. Semua orang harus berhati-hati saat mencari harta. Kota Naga Putih sangat siap dan mereka mengintai seperti harimau. Mereka jelas merupakan kontestan terkuat di sini, kata salah satu orang. Kita lihat saja nanti. Jika kita tidak bisa mendapatkan harta, maka kita akan mundur dulu. Nyawa kita adalah prioritas utama, kata Su Xuan dengan tenang. Mu Chen dan yang lainnya mengangguk. Harta karun itu besar, tetapi nyawa masih lebih penting. Pasukan lain juga merasakan perubahan pada perisai cahaya dan ekspresi mereka segera memanas. Zizun naga putih yang menakutkan saat ini sedang sibuk. Meskipun banyak yang masih terkejut oleh tindakan rahasia kota Naga Putih, Bai Xuan dan para ahlinya sebenarnya tidak cukup untuk membuat mereka takut. Dan meskipun Istana Naga Iblis sangat kuat, mereka dan Akademi Beichang seperti api dan air, Istana Naga Iblis tidak akan melakukan tindakan dengan gegabah. Bersiaplah untuk bertindak. Bai Xuan mengamati dengan cermat perisai cahaya yang kuat berfluktuasi dengan riak dan berkata dengan suara rendah. Kita bunuh semua orang yang berani menghalangi jalan kita. Siap. Sebuah keganasan melintas di wajah sesepuh berjubah abu-abu ketika dia mendengar perintah Bai Xuan. Mata dingin Bai Dong melirik ke arah Mu Chen. Dia akan menunggu sampai mereka memasuki cekungan hitam. Jika ada kesempatan, dia pasti tidak akan membiarkan anak itu pergi. Penantian ini berlangsung selama lebih dari 10 menit sebelum perisai cahaya yang kuat kehilangan stabilitas yang pernah dimiliki dan mengambil kualitas ilusi, seolah-olah itu diambang kehancuran. Mata semua orang mendidih pada saat yang sama. Sudah waktunya. Ayo bergegas. Bai Xuan memimpin dengan lambaian tangannya. Dengan para ahli kota Naga Putih di belakangnya, dia melesat seperti kilat ke arah perisai. Jeblar-jeblar ledakan. Energi spiritual melonjak.
Para ahli kota naga putih di belakang Baishuan meraung rendah ketika tombak hitam di tangan mereka melesat maju seperti hembusan angin kencang, membombardir perisai cahaya sampai berada di ambang kehancuran. Gelondang! Bahkan lebih banyak riak bergerak di atas perisai cahaya dan saat itu juga perisai cahaya semakin redup. Beberapa napas kemudian, retakan mulai menyebar di permukaannya. Seleret desir. Ketika Baishuan dan kelompoknya melihat celah itu, mereka bergerak dan menyerbu masuk. Ayo pergi juga. Su Xuan mengangkat tangan batu gioknya dan mengambil inisiatif. Mu Chen dan sisanya dengan cepat mengikuti. Sebelum mereka mencapai perisai cahaya, mereka menggabungkan kekuatan untuk merobek celah di permukaannya, mengungkapkan cekungan hitam pekat. Kegelapan di sana menganga seperti rahang yang besar. Hati-hati, Su Xuan mengingatkan saat dia masuk ke celah. Li Qing, Kuo Xiong, dan Su Ling'er diam-diam mengedarkan energi spiritual mereka untuk melindungi tubuh mereka sebelum mengikuti. Mu Chen mengintip ke dalam kegelapan dari balik celah, rasa ingin tahu melintas di matanya. Harta karun ahli tertinggi yang dibicarakan oleh kedua si Zun seharusnya ada di sini. Harta macam apa itu ya? Rasa ingin tahu yang kuat naik dalam hati Mu Chen. Kemudian, dia tersenyum dan melangkah ke kegelapan di sisi celah itu. Kegelapan menyerbu ke depan untuk menyambut mereka saat mereka melewati celah. Mu Chen dan kelompoknya membuka mata mereka dan menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melihat dunia luar. Sekarang mereka berada di dalam cekungan hitam. Kegelapan membentang di sekitar mereka. Hawa dingin berputar-putar dengan angin di sekitarnya. Namun, masih ada banyak mayat yang menempati ruang di sekitar mereka, jelas anggota pasukan lain. Mereka dengan cepat membentuk kembali kelompok mereka sendiri dan telah mengangkat penjaga mereka, menjaga jarak yang aman dari yang lain. Pandangan Mu Chen menembus kegelapan, lalu menyempit saat mereka menunjuk sesuatu di depan. Dia hampir tidak bisa melihat bentuk beberapa pilar obsidian yang menjulang seperti binatang buas dalam kegelapan. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Meskipun mereka berada di dalam cekungan, tidak ada yang mengalami serangan mendadak. Namun, semua orang tetap waspada dan memperlambat langkah mereka saat mereka bergerak lebih dekat ke pusat cekungan. Setiap kelompok mengambil formasi mereka sendiri saat mereka perlahan maju. Mengapa begitu sepi? Su Ling'er bertanya dengan berbisik. Bukankah harta roh si Zun ini agak terlalu sunyi? Bukankah seharusnya tempat seperti ini dipenuhi dengan segala macam bahaya? Su Xuan juga merajut alisnya dengan ragu. Namun, dia tetap diam saat dia mengedarkan energi spiritualnya dan mempertahankan keadaan siaga tinggi. Mu Chen perlahan menyapu matanya di sebelum dia melihat kembali ke pilar batu. Untuk beberapa alasan, kegelisahan di hatinya semakin kuat. Ketika dia menatap ke depan, dia memperhatikan bahwa sudah ada beberapa pihak yang bergegas ke pilar batu. Kegelapan yang bahkan lebih dalam berputar di atas pilar-pilar batu ketika batu itu mulai menumpahkan serpihan puing. Tidak baik. Hati-hati. Mata Mu Chen menyempit saat dia melangkah ke depan Su Xuan dan yang lainnya, tatapan penuh tekad membara di matanya. Nges! Jeritan pilu menggema di udara. Situasi yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Blar-blar-blar. Lebih banyak retakan mulai muncul di pilar-pilar lain. Wajah orang lain berubah seketika. Mereka segera mengambil posisi dalam formasi. Serbu bersama dan hancurkan patung-patung batu itu. Jeblar-jeblar ledakan. Gelombang manusia menghantam patung-patung batu itu. Energi spiritual yang ganas melanda medan perang, begitu kuatnya hingga membelah bumi. Namun, semua orang meremehkan para penjaga batu. Makhluk-makhluk ini diciptakan sebagai mesin pembunuh dan tak merasakan sakit. Meskipun para ahli memiliki keunggulan dalam hal jumlah, mereka kalah dalam kualitas. Hanya sedikit yang mampu menembus pertahanan patung batu dan maju lebih dalam, dan itu pun dibayar dengan harga yang sangat mahal. Sementara, orang-orang dari kota naga putih itu melesat dengan sangat cepat. Li Qing tiba-tiba memperingatkan. 2 dari 4 fase awal level Huatian lainnya adalah orang-orang yang menyerang kita malam itu. Benar-benar dari kota naga putih. Mu Chen mengerutkan kening. Kota naga putih tidak lagi menyembunyikan kekuatannya.
Mereka hanya perlu melewati patung-patung batu untuk mencapai area terdalam. Harta karun akan ada di depan mereka. Kita tidak boleh membiarkan mereka merebut harta karun begitu saja, tegas Su Xuan. Setelah memastikan bahwa mereka adalah anggota Istana Naga Iblis, mereka menjadi musuh bebuyutan Akademi Beichang. Terlebih lagi, jika Bai Xuan dan pasukannya mendapatkan harta karun, mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri dengan selamat. Kuo Xiong dan yang lainnya mengangguk setuju. Kami akan bergerak bersama. Sebelum mereka mendapatkannya, Su Xuan dengan gerakan anggun melambaikan tangan gioknya dan membuat gerakan mencengkeram. Seolah-olah gelombang bergulir, mutiara giok kuno yang aneh muncul di tangannya. Mu Chen dan kelompoknya mengedarkan energi spiritual mereka hingga batas maksimal dan melesat ke depan. Mereka menerobos kerumunan orang saat menyerbu menuju penjaga batu. Energi spiritual mereka jauh lebih kuat daripada para ahli lainnya, yang dengan cepat menarik perhatian 3 penjaga batu. Mutiara spiritual air padat, penjara air. Su Xuan memperhatikan situasinya dan mengangkat tangan gioknya. Mutiara giok kuno terbang dari telapak tangannya, dan gelombang biru setinggi 100 kaki naik ke udara. Air jatuh dan berputar-putar menjadi pusaran besar, membungkus 3 patung batu. Blar-blar-blar. Pusaran air dengan kekerasan berputar tanpa henti dengan kekuatan yang menakutkan. 3 patung itu sekuat fase awal level Huatian, tetapi mereka ditembaki dengan sangat kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. Gelombang biru jernih dan indah menghantam mereka sampai retakan muncul di tubuh mereka. Bahkan Mu Chen kaget dengan langkah Su Xuan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dia berkelahi, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan sekuat itu. Hanya dengan serangan biasa, dia bisa merepotkan ketiga penjaga patung batu itu. Top 3 dari peringkat surgawi. Sungguh, ketenarannya memang istimewa. Su Ling'er melontarkan senyum memuji ketika dia melihat ekspresi Mu Chen yang heran. Itu mutiara spiritual air padat kakakku. Artefak spiritual peringkat tinggi. Dia menghabiskan 3 juta poin nilai spiritual untuk itu. Kuo Xiong tertawa juga. Haha. Mutiara spiritual air mengandung bentuk air spiritual yang sangat aneh yang disebut air padat. 1 liter beratnya sama seperti 1000 kilogram. Bahkan bisa menghancurkan gunung. Itu sebabnya Su Xuan duduk dengan sangat aman sebagai top 3 dari peringkat surgawi. Mu Chen berseru kagum dan mengangguk. Jadi itu artefak spiritual peringkat tinggi. Tidak heran, dari kelihatannya, mutiara spiritual air padat Su Xuan bahkan mungkin lebih kuat dari gelang roh drakonik. Ayo pergi. Su Xuan bergerak dan mutiara batu giok biru kembali ke tangannya. Dia tersenyum dan berkata, mari kita ke sana dengan cepat. Iya. Keempat lainnya mengangguk dan melesat dengan mudah melewati 3 patung batu yang menghalangi jalan mereka beberapa menit yang lalu. Su Xuan kembali mengeluarkan mutiara spiritual air padat. Sementara itu, Kuo Xiong dan 3 lainnya meledak maju dengan serangan penuh untuk mengurangi tekanan pada Su Xuan. Kelima orang itu terus maju dengan sangat cepat. Fraksi Pedang Langit dan Sekte Jalan Bumi mengikuti di belakang mereka. Faksi-faksi ini memiliki keunggulan jumlah, dan lebih jauh lagi, mereka bergabung, jadi kekuatan gabungan mereka sekarang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Semua orang langsung maju. Selama mereka bisa melewati penjaga batu, mereka akan mencapai harta roh dan mendapatkan harta tertinggi. Su Xuan menggerakkan mutiara spiritual air padat lagi, dan ombak sekuat gunung menghancurkan 1 lengan patung batu. Kemudian dia melihat ke kanan, di mana para ahli kota naga putih sudah bermandikan darah segar. Bahkan salah satu ahli fase awal Huatian telah meninggal. Tidak diragukan lagi kerugian besar bagi mereka. Kita mendekati wilayah tengah. Mu Chen mengangguk dengan tatapan serius di matanya. Dia sudah memperhatikan bahwa semakin dalam mereka pergi, semakin keras juga patung batu penjaganya. Jelas bahwa mereka akan segera mencapai jantung harta roh ini. Ada gerakan abnormal dari kota naga putih. Su Ling'er mendesak. Mu Chen dan Su Xuan terperangah melihat taktik kota naga putih. Mereka membagi pasukan menjadi 2 kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh Bai Dong, dengan 4 ahli fase awal Huatian sebagai pelindungnya. Kelompok lainnya dipimpin oleh Bai Xuan yang langsung menyerbu ke depan.
Formasi ini menunjukkan strategi mereka dengan jelas. Bai Xuan berusaha membuka jalan bagi kelompok lain untuk maju. Mu Chen menyipitkan matanya. Mereka tahu bahwa mereka menarik terlalu banyak perhatian karena mereka memiliki banyak anggota. Mereka mencoba membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil untuk bergerak lebih cepat. Dia harus mengakui bahwa strategi Kota Naga Putih cukup efektif. Sementara Bai Xuan dan kelompoknya menarik semua perhatian, Bai Dong dan kelompok kecilnya sudah menghilang ke dalam kegelapan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika ini terus berlanjut, mereka akan menjadi yang pertama masuk. Kuo Xiong berteriak dengan cemas. Su Xuan tersenyum pahit. Dia ingin mencoba memisahkan diri, tetapi dia tahu yang lain akan kesulitan melindungi diri tanpa dirinya. Saat Su Xuan termenung, mempertimbangkan apa yang dia pikirkan, Mu Chen tiba-tiba berbicara dengan suara lembut. Aku akan mengejar mereka. Kalian bisa menyusulku nanti. Kamu sendirian. Semua orang memandang Mu Chen dengan ekspresi heran. Mereka jelas tidak mengharapkan saran darinya. Yakinlah, aku tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh, seperti mencari kematianku sendiri. Mu Chen tersenyum. Namun, dia juga tidak punya cukup waktu untuk menjelaskan sepenuhnya. Su Xuan mengevaluasi tatapan Mu Chen dan ragu-ragu. Lalu, dia mengangguk. Baik, kamu jalan duluan. Kami akan mengalihkan perhatian patung batu untukmu. Ingat, jika kamu bertemu Bai Dong dan kelompoknya, cobalah untuk mengulur waktu. Siap kakak. Mu Chen mengangguk. Kemudian, dia bergerak seperti macan tutul berburu domba ketika dia menyelinap di antara dua patung batu dan dengan cepat menghilang ke dalam kegelapan. Apakah dia akan baik-baik saja? Su Ling'er khawatir saat dia melihat ke arah di mana Mu Chen menghilang. Su Xuan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menjawab, aku tidak tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan itu, tetapi saat ini, aku hanya bisa memilih untuk percaya padanya. Su Ling'er, Li Qing, Kuo Xiong mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan dalam situasi saat ini. Semoga tidak terjadi apa-apa pada Mu Chen.